Kami mengucapkan selamat pagi kepada Pak Ahmad Gufron, Inspektur 7 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Wakil Direktur Akademik PKN STAN, Ibu Evi Mulyani, Bapak dan Ibu pejabat Pagi, dan Mbak. pegawai. Ya, selamat pagi, Selamat pagi Pak. semua. Bapak dan Ibu pegawai dan pejabat di lingkungan PKN STAN dan Inspektorat Jenderal yang kami banggakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon izin untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera kami sampaikan kepada yang terhormat Inspektur 7 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Ahmad Gufron. Selamat pagi lagi, Bapak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Mbak. Yang kami hormati Wakil Direktur Bidang Akademik PKN STAN, Ibu Evi Mulyani. Selamat pagi, Ibu. Yang kami hormati Kepala dari Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ibu Diah Purwanti. Selamat pagi, Bu Diah. Yang kami hormati moderator dalam Weekly Talk pada pagi hari ini, Pak Sofian, dosen Prodi Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik. Selamat pagi, Pak Sofian. Serta Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional di lingkungan PKN STAN dan Inspektorat Jenderal yang kami hormati dan kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan sebelumnya Bapak Ibu, saya Tasya dari P3M yang dengan bangga insya Allah akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Si Mamat pulang ke rumahnya ketika sampai lampu terasnya dipenuhi laron. Jumat pagi akan banyak berkahnya mendengarkan ilmu dan inspirasi dari Pak Ahmad Gufron. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, Weekly Talk edisi ke-45 hari ini merupakan kesempatan yang luar biasa karena kita akan bersama-sama mendengarkan langsung tentang isu yang sangat relevan, yaitu tentang peran pengawasan Inspektorat Jenderal atas tugas Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kekayaan negara yang dipisahkan. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu topiknya. Nah, topik yang luar biasa tersebut akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa juga yang tengah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Pak Ahmad Gufron, Inspektur 7 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Baiklah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara hari ini akan diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik PKN STAN. Selanjutnya kita akan langsung menuju inti acara, yaitu pemaparan dan juga diskusi, dan acara akan ditutup dengan penutup. Sebelum masuk ke acara yang pertama, agar acara pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan pastinya memberikan manfaat bagi kita semua, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memasuki acara yang pertama, kami persilahkan kepada Wakil Direktur Bidang Akademik PKN STAN, Ibu Evi Mulyani, untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Evi, kami persilahkan. Baik, terima Selamat pagi, kasih Bu. Tasya. Selamat pagi. Ini kelihatannya koneksi saya yang ini ya sangat tidak stabil gitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Pak Gufron. Semoga sehat Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Evi. Alhamdulillah. Sehat selalu, Bu. Alhamdulillah baik. Kemudian Ibu Bapak dosen tentunya yang sudah hadir dan kelihatan ini Pak Gufron, nanti teman-teman akan seiring kita memulai, tapi nanti akan semakin banyak teman-teman yang bergabung. Saya kira Ibu Bapak dosen, Bu Dia selaku Kepala P3M dan tim yang senantiasa telaten untuk salah satu agenda kita, Weekly Talk, Pak Gufron sebagai informasi, ini agenda milik bersama kita semua Pak Gufron, Ibu Bapak dosen, PKN STAN, Bu Diah dan tim di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kami di PKN STAN yang meng-host setiap hari Jumat. Pak Gufron, sudah banyak teman-teman yang share dan alhamdulillah terima kasih Pak Gufron kesempatan pagi hari ini sudah berkenan memenuhi undangan kami untuk sharing terkait dengan tadi topiknya sangat ini ya Pak, luar biasa. Saya ketika beberapa hari lalu Bu Diah menyampaikan kepada saya topik yang akan disampaikan luar biasa gitu ya, sangat
banyak sekali ininya substansinya gitu, bahkan di dalam temanya itu terkandung gitu ya substansi yang sangat padat gitu. Peran Inspektorat Jenderal dalam tugas Menteri Keuangan dalam sebagai pengelola fiskal dan tugas mewakili tugas pemerintah dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Alhamdulillah kita bertemu, itu mungkin harusnya saya tadi yang utama itu ya sebetulnya. Kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan izin untuk bertemu pagi hari ini dan mendapatkan kesempatan sangat baik untuk kita belajar dari Pak Gufron terkait dengan peran Itjen, khususnya tadi sebagai peran mewakili tugas Menteri Keuangan terkait dengan pengelolaan fiskal dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Saya kira ketika kita melihat peran Itjen dari tahapan yang lama begitu ya, konvensional yang moderat di masa lalu pun, peran Inspektorat Jenderal sudah sangat krusial menjadi core di dalam pemerintahan khususnya, termasuk secara lagi di Kementerian Keuangan. Kemudian dalam perjalanan waktu, saya kira kita melihat berkembang, semakin berkembang dengan tugas, dengan peran Kementerian Keuangan secara khusus yang semakin luas, kemudian dengan kepemimpinan Bu Menteri yang juga banyak sekali memberikan arahan terkait dengan peningkatan profesionalitas, SDM, artinya kita semua, kemudian integritas, governance, kemudian digabungkan lagi secara khusus momentum saat ini, saya kira di era pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi sejak awal 2020 juga memberikan backdrop tersendiri untuk semakin krusialnya peran Inspektorat Jenderal. Kemudian juga era digitalisasi, saya kira di beberapa tahun terakhir ini, Pak Gufron, Bapak sekalian, kita melihat bagaimana impact, bagaimana challenge, bagaimana sebetulnya juga bahkan blessing in disguise yang dikirimkan dari dua faktor digitalisasi di masa pandemi. Itu tentunya ini juga saya kira kita akan memberikan impact terhadap bagaimana peran Itjen dalam kalau kita bicara khusus pengelolaan fiskal dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Fiskal tersendiri pun merupakan suatu area yang sangat impactful untuk mempengaruhi ekonomi makro. Saya kira bagaimana kita melihat Kementerian Keuangan, Bu Menteri, Pak Wamen, kemudian Sekretariat KSSK bersinergi dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam melalui KSSK untuk betul-betul mengartikulasikan dan memastikan bahwa kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan di otoritas keuangan pun betul-betul solid, valid, akurat untuk menyelesaikan, khususnya di era pandemi. Banyak isu pemulihan ekonomi nasional khususnya. Kemudian juga saya kira kami, Pak Gufron, di Pekanstan tentunya mengkhususkan lagi, karena kami memang diamanahi Tridharma, dari sisi pendidikan pengajaran, kemudian yang kedua dari penelitian, dan ketiga dari pengabdian kepada masyarakat. Tentu dalam tataran belajar ini tidak hanya tadi belajar bagaimana memahami update isu terkini, peran Itjen, tetapi juga merelate dengan tiga peran kami, Tridharma yang diamanahkan kepada kampus Pekanstan. Dari sisi pendidikan pengajaran, saya kira apa yang akan disampaikan Pak Gufron akan sangat relevan dengan apa yang harus kami sampaikan lagi nanti ke anak-anak mahasiswa kami. Gitu. Terlebih lagi kami sudah punya ini Pak Gufron, pendidikan karakter yang saya kira juga pesannya sejalan dengan apa yang disemangatkan oleh teman-teman Itjen. Kemudian juga dari sisi penelitian, saya kira apa yang kita akan dapatkan pagi hari ini akan relevan terkait dengan penelitian-penelitian yang memang areanya berada di lingkup governance, integritas, kemudian pengelolaan fiskal tentunya, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Pengabdian masyarakat saya kira tidak lepas dari dua dharma yang lainnya, sehingga juga akan menjadi satu paket ketika kita belajar pagi hari ini, tentunya akan sangat invaluable untuk ketiga dharma tersebut. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Gufron atas perkenan Bapak untuk sharing dengan kami. Nanti dalam tahapan diskusi biasanya akan sangat banyak Pak Gufron ini
masukan atau pertanyaan, sebetulnya pertanyaan critical thinking-nya dari Ibu Bapak dosen yang nanti tentunya akan disampaikan melalui pertanyaan atau diskusi. Mohon perkenan untuk memberikan insight, pencerahan untuk kami semua. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan supaya waktu lebih banyak untuk nanti tentunya di titik yang utama adalah belajar dari Pak Gufron. Kita belajar bersama di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Selamat berdiskusi dan mohon izin Pak, sekiranya nanti saya off cam karena kebetulan saya sedang ada tugas offline yang lain, tetapi saya mengikuti karena saya pun ingin ikut belajar tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Evi yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kita akan masuk ke dalam inti acara kita, yakni pemaparan dan diskusi tentang isu yang bukan hanya relevan, tetapi juga menarik, penting, sebagaimana yang disampaikan Bu Evi, dan tentunya penuh inspirasi oleh narasumber kita, yaitu Pak Ahmad Gufron, di mana nanti akan dipandu oleh Pak Sofian, dosen Prodi Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik sebagai moderator. Tanpa berlama-lama, kepada moderator Pak Sofian kami persilahkan. Selamat pagi Pak Sofian. Terima kasih Mbak Tasya. Sudah ke saya Mbak Tasya berarti ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat-sehat, selamat pagi menjelang siang. Pagi hari yang cerah ini ya, kita berjumpa kembali dalam Weekly Talk edisi ke-45 dengan narasumber dari Pak Ahmad Gufron. Beliau adalah Inspektur 7 di Inspektorat Jenderal Keuangan. Sebelumnya saya bacakan dulu CV dari beliau untuk memperluas perkenalan kita dengan Pak Gufron. Oke, Pak Gufron, STMAK, CRG, kemudian CRCP, Inspektur 7 di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Beliau lahir di Pekalongan tahun 71. Kemudian pangkat dan golongan beliau sekarang saat ini adalah pembina tingkat 1, B, dengan alamat email agufron@kemenq.go.id. Alamat rumah beliau ada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Berarti bertetangga nih Pak kita Pak ya. Kebetulan saya di Kota Bekasi, Pak. Lumayan agak jarak. Meriwayat pendidikan beliau di Universitas Indonesia, S2-nya di akuntansi, kemudian di Universitas Islam Jakarta, S1 Ekonomi Manajemen. Riwayat jabatan beliau saya persingkat pertama dari Inspektur 7 Desember 2021 sampai saat ini. Kemudian kepala bagian organisasi dan analis hasil pengawasan di April 2006 sampai Desember 2021. Kemudian kepala bagian organisasi dan kinerja dari 2015 sampai April 2016. Di samping aktif sebagai Inspektur 7, beliau juga aktif di organisasi profesi, yaitu sebagai anggota Komite Standar Audit Asosiasi Audit Internal, Pak ya. Kemudian juga anggota Komite Pengembangan Profesi AAPI. Tanpa berpanjang lebar terkait dengan materi hari ini, sebelum dimulai saya kasih pantun dulu, karena tadi Mbak Tasya kasih pantun, jadi kita mulai dengan pantun. Masak air, bikin mie. Jangan lupa pakai telur mata sapi. Mari kita simak Weekly Talk minggu ini dengan narasumber yang keren sekali. Monggo Pak Ahmad Gufron, silakan. Kami persilakan. Terima kasih Pak Sofian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Evi Mulyani, Wakil Direktur Akademik STAN, juga para panitia ya, terutama Bu Diah dan host serta moderator Pak Sofian, serta yang saya banggakan para Sivitas Akademika PKN STAN. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu pada kesempatan yang sangat baik. Harinya juga baik nih, Jumat. Jadi saya begitu diinformasikan weekly talk-nya itu hari Jumat, wah bagus sekali nih.
Di sini juga banyak kolega saya nih. Yang paling jelas tadi Pak Ahmad Priharjanto. Siap. Selamat sehat ya Pak Ahmad ya. Teman-teman, Alhamdulillah sehat. ya, saya merasa sangat berbahagia karena ya berkumpul lagi dengan Civitas Akademika yang notabene ya keluarga saya gitu ya, secara akademis. Karena saya seangkatan dengan Pak Ahmad Priharjanto tuh. Kemudian yang kedua juga saya sangat berbahagia karena tema ini diangkat dalam Weekly Talk PKN STAN. Ini sangat penting bagi kami dan bagi kita semua, terutama ya aparatur Kementerian Keuangan untuk memahami konteks pengawasan pengelolaan keuangan negara secara komprehensif dan bagaimana sih peran masing-masingnya di dalam ekosistem tersebut. Dan ini kalau menurut kami sih harus menjadi isu bersama gitu ya, concern bersama, karena bagaimanapun kita mengelola keuangan negara itu tidak bisa sendiri ya. Dan pengelolaan keuangan negara juga tidak ya karena begitu besarnya, nanti beberapa data mungkin akan saya saya tampilkan gitu. Pengelolaan keuangan negara juga tidak bisa kalau hanya bergantung di manajemen saja gitu. Tapi sangat penting peran dari para aparat pengawas baik di intern Kementerian Keuangan maupun ekstern Kementerian Keuangan ya, mulai dari BPKP yang merupakan APIP pemerintah, APIP presiden, kemudian eksternal auditor kita BPK, juga para APIP di setiap kementerian lembaga dan para SPI. Bahkan Bu Evi dalam berbagai kesempatan di lingkungan profesi misalnya di IIA saya pernah diundang bicara beberapa kali saya sampaikan kalau kita berbicara tentang pengelolaan keuangan negara ya jangan kemudian dianggap itu urusan pemerintah saja gitu. Urusan kita semua komponen bangsa gitu. Jadi saya bilang ke orang-orang IIA, Bapak Ibu yang punya anggota tersebar di berbagai korporasi, di berbagai badan non publik gitu ya, itu wajib juga untuk turut serta menjaga pengelolaan keuangan negara di tempat Bapak Ibu masing-masing khususnya. Jadi saya ilustrasikan dengan ekstrim misalnya, Bapak Ibu kalau tahu KPK nangkap orang itu nggak akan mungkin terjadi kalau hanya aparatur pemerintah saja gitu. Semua boleh dibilang semua itu nanti bisa dicek lagi. Tapi kalau seingat saya, semua yang ditangkap KPK itu pasti ada unsur pejabat publik, itu sudah pasti ya. Tapi hampir selalu, seingat saya sih semuanya ada unsur korporasi, ada unsur private gitu, private sector. Ya, karena notabene kalau namanya korupsi, entah bentuknya suap, kickback atau bentuk-bentuk yang lain, itu ya pasti bisa berjalan kalau ada kontribusi dari pejabat publik sama korporasi gitu ya. Tidak mungkin pejabat publik sendiri. Kalau pejabat publik sendiri biasanya nggak ditangani KPK tuh Bu Evi. Paling IBI saja dari kami. Karena kalau yang tidak terkait dengan korporasi itu biasanya kan cuman ngutil duit kas gitu kan, yang intern aja, yang notabene biasanya kecil-kecil aja Bu. Tapi begitu kita ngomong korupsi yang besar, itu boleh dibilang pastilah ada keterlibatan dari unsur di luar pemerintah, entah vendor, entah para penyedia jasa barang dan jasa lainnya gitu ya, itu pasti ada gitu. Sehingga saya di lingkungan profesi juga saya ingatkan waktu itu langsung karena Presiden IAI-nya hadir ya saya bilang, Bu Angelina ini tolong kita kerjasama nih karena membangun Indonesia itu tidak bisa hanya pemerintah saja, tapi semuanya harus terlibat. Oke, nah Bapak Ibu dari sisi pemerintah kita gitu ya, dari sisi kita juga harus selalu sadar, harus selalu aware bahwa
setiap kita dimanapun letaknya itu punya kontribusi yang harus kita jalankan untuk menjaga keuangan negara ini. Bapak Ibu yang di akademis, ya, yang di bangku kuliah, itu besar sekali peran yang perlu untuk dijalankan, karena Bapak Ibu yang menyiapkan generasi muda untuk mengisi pos-pos di berbagai kementerian lembaga, bahkan Pemda sekarang ya. Dan ini kalau Bu Evi dan Bapak Ibu sekalian percaya dengan teori Mestakung, itu seperti sedang terjadi nih Bu Evi. Jadi ketika ketika kami itu bersepakat gitu ya, mengambil keputusan di tingkat pimpinan bahwa nanti evolusinya akan saya jelaskan. Kita itu harus menjaga Bu Menteri juga sebagai CFO dan Wakil Kepemilikan KND yang notabene itu banyak tersebar di luar Kementerian Keuangan. Ternyata kami cek gitu, entah di PKN STAN, entah di pusdiklat kita gitu ya, itu ternyata bergerak ke sana juga gitu ya. Jadi misalnya PKN STAN, lulusannya sudah beberapa tahun itu kan tidak hanya dikonsumsi Kementerian Keuangan, tapi sudah ke KL lain di pemerintah pusat dan juga di Pemda, gitu kan. Kemudian saya tengok lagi di pusdiklat terakhir kemarin saya menerima Pak Kapusdiklat AP ya, bicara soal program training PIPK untuk kementerian lembaga gitu ya. Ternyata udah keluar juga BPPK yang dulu notabene hanya ngurusin training pegawai Kementerian Keuangan di internal, sudah beberapa tahun keluar juga gitu ya. Jadi ini seperti semesta mendukung nih Bu Evi. Kita geraknya bareng gitu ya, bahwa kita sadar bareng bahwa Menteri Keuangan itu harus kita jaga, harus kita bantu untuk mengelola keuangan negara ini yang tidak hanya oleh intern Kementerian Keuangan, tapi justru tersebar luas di berbagai KL, Pemda, bahkan BUMN. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau kita melihat angka? Boleh slide-nya sudah bisa ditayangkan? Kita memiliki APBN yang selalu meningkat, gitu ya. Rasanya kalau lihat data sih, ya APBN kita terus naik, Bu Evi ya, nggak turun-turun gitu. Jadi misalnya di posisi sekarang APBN 2022, pendapatan negara kita sudah meninggalkan batas psikologis. Dulu saya sempat ingat kita di zaman Pak SBY itu seperti memasuki batas psikologis 1.000 triliun gitu ya. Sekarang sudah hampir 2 kali lipatnya, gitu ya, 1.800 triliun. Belanjanya juga naik drastis, sekarang di angka 2.714 triliun. Nah, yang ingin saya ajak Bapak Ibu sekalian, di penerimaan maupun belanja itu ada komponen-komponen yang kemudian itu dijalankan oleh KL dan Pemda gitu ya, serta badan lembaga lain di luar pemerintahan seperti BUMN yang jumlahnya itu ternyata tidak sedikit Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau kita bicara penerimaan pajak misalnya, itu mostly di kita, tapi tetap aja ada keterkaitan dengan BUMN, dengan pemerintah maupun instansi pemerintah maupun non pemerintah gitu ya. PNBP apalagi, ada PNBP KL yang betul-betul dikelola oleh KL bersangkutan, ada PNBP SDA yang melibatkan dunia usaha yang sangat banyak, kemudian dikelola oleh kementerian lain gitu ya, misalnya Kementerian ESDM untuk PNBP terkait migas dan batu bara katakanlah gitu ya, dan juga KL-KL yang lain. Di sisi belanja kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ternyata porsi belanja yang disebut sebagai belanja non KL yang dalam istilah lain itu dana bendahara umum negara, dana BUN, BABUN, itu juga notabene selalu mengalami kenaikan dan di posisi sekarang itu besarnya sampai hampir 1.000 triliun, hampir 1.000 triliun ya, 998.000
miliar, 998 triliun, itu ya. Demikian juga TKDD yang kita kirim ke daerah. Nah, ini juga persoalan besar sebetulnya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalnya para dosen mau mengambil materi penelitian itu, kita kan dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak banyak daerah itu yang bisa mandiri dengan PAD-nya. Hampir semua daerah itu masih bergantung dari dana perimbangan. Nah, itu mungkin bisa juga tuh kita lihat bagaimana sih kemandirian Pemda itu bisa kita tingkatkan gitu ya, melalui peningkatan PAD di Pemda-Pemda bersangkutan. Nah, Bapak Ibu, di kanan itu gambaran tematik porsi belanja APBN yang notabene itu adalah mencerminkan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan kita menjalankan pemerintahan, gitu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum dan lain-lain, gitu ya. Itu secara tematik bisa dilihat di sini bagaimana porsi-porsinya juga sangat besar, gitu ya. Belanja infrastruktur, kesehatan, perlinsos dan lain-lain itu. Dan ini semua tidak semuanya controllable di Kementerian Keuangan karena banyak dijalankan oleh KL lain, baik melalui dana-dana belanja KL yang sudah menjadi DIPA masing-masing KL ataupun belanja non KL yang masih menjadi sebetulnya DIPA-nya Menteri Keuangan. Nah, bagaimana gambaran secara series porsi APBN kita? Next, dalam 5 tahun terakhir, Bapak Ibu, saya ingin menyoroti bagaimana porsi belanja non-KL itu ternyata bukan hanya terus meningkat, tapi juga relatif lebih besar daripada daripada belanja KL, Bapak Ibu, gitu ya. Terutama di tahun 2020 dan 2022 itu belanja non-KL kita sangat mendominasi APBN ya. Di 2020 itu 41% dari APBN, sedangkan di 2022 itu 36% dari APBN, dan ini lebih besar dari porsi dua kelompok belanja lainnya, belanja KL di 2022 yang hanya 34,8% dan belanja TKDD yang 28%. Nah, kenyataan ini Bapak Ibu membuat kita semua harus aware ya, membuat semua kita itu harus sadar betapa pentingnya Menteri Keuangan kita bantu untuk menjaga belanja-belanja non-KL. Bahkan belanja TKDD. Karena apa Bapak Ibu? Karena notabene yang disebut dengan belanja non-KL plus TKDD itu adalah belanja BUN yang menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan sebagai PA-nya, pengguna anggaran BUN, gitu ya, dibantu oleh eselon 1 sebagai PPA, pembantu pengguna anggaran itu. Jadi kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa ternyata belanja non-KL dan TKDD itu menjadi porsi terbesar dari APBN dibandingkan dengan belanja KL yang notabene pengguna anggarannya adalah para menteri dan pimpinan lembaga. Jadi Bapak Ibu, mari imajinasi sedikit bahwa ya kalau secara akademis mungkin ini porsi yang tidak begitu ideal gitu ya. Tapi inilah kenyataannya Bapak Ibu. Tidak begitu ideal itu maksudnya ya mestinya yang namanya dana-dana BUN itu kalau kembali ke Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara itu kan semacam dana-dana darurat, dana-dana yang mendesak gitu ya, yang mestinya kalau dalam konteks konsep ideal, konsep normal itu biasanya kan ya tidak lebih besar daripada dana yang digunakan sebagai dana non darurat atau dana regulernya gitu ya. Tapi kenyataannya kita dihadapkan dengan porsi seperti ini Bapak Ibu, sehingga ini harus kita hadapi dengan legowo bahwa
ya memang Menteri Keuangan perlu instrumen pengawasan yang kuat gitu. Karena apa? Next, coba next. Karena secara konstruksi next saja, secara konstruksi undang-undang Bapak Ibu, ya kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dimiliki oleh Presiden itu kemudian dikuasakan kepada Menteri Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran yang tadi sekitar sepertiga gitu ya. Tapi kemudian dikuasakan kepada Menteri selaku pengelola fiskal dan wakil KND itu yang tadi porsinya kurang lebih menjadi 2/3 Bapak Ibu dari APBN. Ya, sisanya diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota dalam pengelolaan APBD-nya. Nah, posisi Menteri Keuangan yang juga menjadi COO sehingga secara keseluruhan menteri itu menjalankan 3 peran sebagai COO, CFO dan wakil kepemilikan KND menjadi sangat-sangat berat Bapak Ibu. Nah, beratnya tanggung jawab Menteri Keuangan ini tentu tidak boleh kemudian kita pandang hanya sebagai tanggung jawab Menteri Keuangan Bapak Ibu, tapi itu adalah tanggung jawab kita semua selaku aparaturnya, ya, bahwa Bapak Ibu yang di PKN STAN itu ya harus punya misi untuk membantu Menteri Keuangan mencetak para calon-calon ASN yang akan disebar di Kementerian Keuangan maupun KL lain bahkan Pemda, yang nantinya harus bisa membantu Menteri Keuangan menertibkan dan mendisiplinkan pengelolaan keuangan negara di mana mereka ditempatkan. Begitu pula kami Itjen Kementerian Keuangan ya harus siap untuk membantu Menteri Keuangan menjaga dana-dana non KL maupun TKDD tadi yang dijalankan oleh kementerian lembaga lain, Pemda bahkan BUMN. Nah, di Undang-Undang Keuangan Negara sendiri, Bapak Ibu, Menteri Keuangan sebagai pejabat yang menerima kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden, itu juga punya kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan-badan yang mengelola dana masyarakat, ya. Badan-badan yang mengelola dana publik, dana masyarakat, itu tetap saja menjadi kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan pembinaan pengawasan. Kenapa? Karena at the end kalau terjadi terjadi sesuatu, terjadi kolaps, tetap saja negara yang harus hadir untuk menyelamatkan masyarakat yang menaruh dananya di situ. Itu ya. Jadi contoh BPDM itu apa? Ya kayak BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian BPKH, Tapera dan lain-lain gitu ya. Sekarang sih alhamdulillah mudah-mudahan terjaga gitu ya. Tapi Bapak Ibu coba sedikit menghayal sedikit berimajinasi kalau kemudian ada kondisi kolaps BPKH misalnya, apakah kemudian pemerintah tidak harus turun tangan cawe-cawe? Pasti akan turun tangan. Dan ketika turun tangan itu, maka pihak yang paling dicari, yang paling dijadikan tumpuan oleh Presiden ya Menteri Keuangan gitu. Nah itu logikanya seperti itu Bapak Ibu, sehingga ya inilah yang kemudian membangun kesadaran kami bahwa Itjen Kementerian Keuangan harus menjaga 3 peran Menteri Keuangan ini. Next. Nah, ini sedikit gambaran evolusi peran pengawasan kami Bapak Ibu ya. Sebelum tahun 2015 sebetulnya ini saya jam saja gitu ya. Tapi kalau melihat evolusi secara realnya, sebelum tahun 2015 itu boleh dibilang Itjen Kementerian Keuangan itu fokus di peran pengawasan untuk COO ya, lebih dominannya itu gitu ya. Peran Menteri Keuangan selaku COO itu sangat kita kawal, dan itu kalau istilah dari Kementerian Pan-RB itu ya memang Itjen itu mestinya di dalam kementerian gitu ya. Tapi kita
melihat kebutuhan bahwa Menteri Keuangan tidak bisa dibiarkan berdiri sendiri memikul tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang tersebar di berbagai KL, Pemda, dan BUMN dalam bentuk dana BUN. Oleh karena itu, sebetulnya sejak tahun 2015 kita sudah mulai berinisiatif ya membangun membangun jalan untuk menempatkan diri sebagai APIP Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tiga peran menteri itu. Bukan hanya COO, tapi juga sebagai CFO dan wakil kepemilikan KND. Oleh karena itu kemudian mulai kita bangun regulasi yang memberikan mandat, itu Bapak Ibu. Sebetulnya kalau Bapak Ibu sempat membaca itu di tahun 2015 di bawah itu ada kita punya PMK Peraturan Menteri Keuangan 204 tahun 2015. Ini menjadi trigger awal kita mulai berkoordinasi dengan APIP lain, dengan Pemda, dengan Pemda nggak masuk, APIP lain, kemudian dengan BUMN gitu ya, terkait pengelolaan dana-dana BUN dalam bentuk koordinasi gitu Bapak Ibu. Jadi APIP KL lain yang kita minta untuk, bukan kita, maksudnya Menteri Keuangan mandatkan untuk melakukan pengawasan, kemudian dilakukan quality assurance oleh Inspektorat Jenderal. Ternyata pola itu tidak berjalan mulus Bapak Ibu sekalian ya, karena ini harus kita pahami juga, psikologi dari APIP KL itu juga harus kita pahami lebih mementingkan untuk melakukan pengawasan terhadap dana-dana KL-nya, yaitu menterinya sebagai COO. Sementara ketika diminta untuk melakukan pengawasan terhadap dana-dana BUN, mereka secara psikologis itu ya merasa itu bukan dana mereka, itu dananya Menteri Keuangan, sehingga ada keengganan untuk melakukan itu. Dengan berbagai macam alasan yang dibangun, ya akhirnya itu tidak berjalan gitu ya. Oleh karena itu di tahun 2021 kami melakukan terobosan untuk membangun regulasi baru, dan ini sesuai dengan arahan Menteri Keuangan bahwa Inspektorat Jenderal harus membantu Menteri Keuangan untuk menjaga dana-dana BUN yang diberikan ke berbagai pihak gitu ya. Waktu itu trigger yang paling yang langsung diminta oleh Menteri Keuangan adalah ketika mau mencairkan PMN ke beberapa BUMN gitu ya. Bu Menteri langsung bilang, Pak Irjen tolong dikawal pencairan dan penggunaan PMN ini gitu ya. Dan saya juga akan ngomong ke stakeholder terkait. Dan itu benar ketika beliau berkumpul dengan para direktur utama yang akan menerima PMN, bahkan ada Menko Perekonomian, ada Menteri BUMN, beliau bilang bahwa PMN ini akan kita cairkan, tapi saya akan minta irjen saya untuk melakukan pengecekan di lapangan. Demikian juga ketika di DPR, itu juga terbangun konteks DPR juga minta Menteri Keuangan untuk memastikan bagaimana efektivitas PMN yang kita kasih ke BUMN itu ya. Dan Bu Menteri kembali menyampaikan itu ke DPR, ke Pak Erik dan yang lain-lain, juga ke Kepala BPKP, bahwa beliau akan menugaskan Irjen Kemenkyu untuk mengecek efektivitas pemberian PMN itu. Nah itu yang kemudian memperkuat inisiatif kita untuk membuat regulasi mandat dari Menteri Keuangan kepada Itjen Kementerian Keuangan melakukan pengawasan terhadap dana-dana BUN ke berbagai KL, Pemda maupun BUMN. Itu. Nah, di samping itu juga mandat Menteri Keuangan kepada Itjen Kementerian Keuangan untuk menjalankan pengawasan kepada BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Bagaimana kita tahu, kita juga punya BUMN dan lembaga yang menjadi special mission vehicle di Kementerian Keuangan, ya. Dan itu Menteri Keuangan juga memberikan mandat agar kita juga ikut menjaga para SMV itu. Next, Bapak Ibu sekalian, nah inilah
posisi sekarang, Bapak Ibu ya. Jadi bahwa Itjen Kementerian Keuangan itu sudah diberikan mandat oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pengawasan atau menjadi APIP Menteri Keuangan dalam 3 peran beliau, baik sebagai COO, CFO maupun Wakil Kepemilikan KND. Dan mandat itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, mungkin bisa saja ada yang bertanya, terus bagaimana dengan BPKP? Posisinya jelas, Bapak Ibu ya, bahwa BPKP itu sesuai dengan mandat pembentukannya, bisa dicek di Perpres 192 ataupun di aturan lebih tinggi di PP 60 tahun 2008. BPKP itu APIP-nya Presiden, Bapak Ibu. Dia menjalankan tugas atas mandat Presiden dan laporannya juga ke Presiden. Tuh. Kemudian kalau BPKP menjalankan pengawasan kegiatan-kegiatan BUN, Kebendaraan Umum Negara, maka BPKP itu harus diminta oleh Menteri Keuangan. Saya menyebutnya on call basis, gitu ya, on call basis. Ketika diskusi dengan Pak Irjen, saya bilang, oh, BPKP itu kita sebut on call basis, Pak, gitu. Ini juga saya dapat istilahnya dari senior kami yang dulu menyusun PMK 204, gitu ya. BPKP itu on call basis. Pengertian ini juga yang kita bawa ke Setnek. Sedangkan Itjen itu memang APIP-nya Menteri Keuangan. Jadi melakukan tugas atas mandat dari Menteri Keuangan, melaporkan tugasnya ke Menteri Keuangan, dan sifatnya regular basis, gitu ya. Jadi dengan mandat itu kapan saja Itjen mau melakukan pengawasan, tinggal bikin proposal, kemudian kita lakukan pengawasannya. Nah, itu posisi sekarang Bapak Ibu sekalian, dan ini sebetulnya, next slide please. Ini sebetulnya belum sebetulnya itu masih belum menjangkau juga keseluruhan kewenangan menteri baik sebagai pengelola fiskal maupun wakil kepemilikan KND. Nah, kalau digambarkan Bapak Ibu, framework pengawasan Itjen Kementerian Keuangan itu sekarang menjadi seperti ini, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi goalnya apa yang ingin kami tuju adalah membangun kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel melalui GRC yang efektif. Itu Bapak Ibu. Itu adalah misi dari Inspektorat Jenderal. Nah, misi ini kita wujudkan melalui aktivitas pengawasan intern di sebelah kiri gitu ya, dengan berbagai macam cara kerja, audit, review, evaluasi, pemantauan, pengawasan lainnya. Ini sesuai PP 60 dengan peran berupa pemberian asuransi, memberikan konsultansi, dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran, serta koordinasi pengawasan dengan other assurance providers. Ya. Nah, ini yang selalu kami lakukan dan selalu kami improve gitu ya, berbagai metode teknik pelaksanaannya, baik itu secara manual konvensional maupun secara secara elektronik gitu ya. Terus kita lakukan improvement, dan sekarang ini di tahun ini kami sudah berjalan dengan program transformasi ya, untuk bisa membangun kapasitas, membangun kapabilitas Inspektorat Jenderal dalam rangka mengawasi pelaksanaan 3 fungsi atau peran Menteri Keuangan tadi sebagai COO, CFO maupun wakil pemerintah dalam kepemilikan negara. Nah, ini membawa challenge yang sangat besar Bapak Ibu sekalian ya, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal kita secara nyata menghadapi challenge bagaimana membangun kapasitas teman-teman yang tadinya hanya melakukan pengawasan terhadap eselon-eselon 1 di Kementerian Keuangan, sekarang harus ke BUMN, harus ke KL lain, harus ke Pemda gitu ya. Itu tentu tantangan tersendiri. Oleh karena itu kami terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan training-training, memberikan berbagai macam kegiatan
peningkatan kapasitas ke para SDM Ijen. Kami berharap juga mungkin nanti bisa bekerja sama dengan PKN STAN untuk membangun kapasitas ini. Kemudian secara intern juga kami dihadapkan pada tantangan bagaimana kita mengembangkan pemanfaatan teknologi, khususnya emerging technologies, itu Bapak Ibu ya, agar pengawasan yang coverage-nya, audit universe-nya itu melonjak sedemikian besar, itu bisa kita bantu dengan memanfaatkan emerging technologies, ya, sehingga bisa lebih efisien. Ya, sekarang kita sudah mulai jalan dengan menggunakan data analitik, ya, dengan berbagai tools yang familiar digunakan untuk data analitik. Kita sudah mulai jalan gitu ya, tapi ini masih sangat challenging karena baru terrealisir beberapa puluh proyek proses bisnis di tiap eselon 1 yang belum mencakup semuanya. Kemudian yang kedua juga relatively itu masih menjadi toolsnya Ijen yang secara ideal harusnya menjadi tools terintegrasi antara Ijen dengan unit eselon 1 dalam bentuk metode continuous audit dan continuous monitoring gitu. Nah, ini yang sedang kami bangun ke arah sana. Pun emerging technologies juga sedang kami jajaki Bapak Ibu, bagaimanapun untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan integritas, itu kita sudah diajarkan oleh berbagai praktek, misalnya penerapan blockchain, gitu ya. Nah, itu juga sedang kami diskusikan ya dengan berbagai pihak, bagaimana kita mulai menginisiasi membangun teknologi blockchain untuk keperluan pengawasan intern, gitu ya. Saya tempo hari bilang coba kita piloting di procurement, di pengadaan barang dan jasa gitu, dan itu sedang kami inisiasi untuk mulai mengarah ke sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, challenge dari luar tentu lebih besar gitu ya. Pemahaman, kesadaran dari teman-teman di luar Ijen gitu ya, baik itu di eselon 1 lain, apalagi di KL lain maupun BUMN itu menjadi sangat penting untuk kita jaga gitu ya, untuk kita setarakan. Oleh karena itu saya sangat senang sekali teman-teman PKN STAN mengundang saya untuk bicara pagi ini, karena ini adalah bagian dari pengenalan kami dan ajakan kami untuk bersama-sama menyamakan frekuensi bahwa kita adalah satu kesatuan ekosistem pengawasan keuangan negara yang harus berkontribusi sesuai dengan role kita masing-masing. Itu Bapak Ibu, sehingga mudah-mudahan ini seperti yang tadi saya sampaikan bisa menjadi semacam trigger itu Bapak Ibu untuk ditularkan. Dan saya lebih berterima kasih karena insya Allah hari Kamis itu saya diundang untuk kuliah umum pada mata kuliah keuangan negara. Itu saya juga selain sistem pengendalian era industri 4.0 secara spesifik, juga akan mengajak para mahasiswa kita untuk memahami konteks ekosistem pengawasan keuangan negara ini secara komprehensif. Nah, next, Bapak Ibu sekalian, dengan challenge yang sangat besar tadi, bagaimana kami harus melakukan tugas kami, gitu ya? Tentu ini harus kita jalankan dengan, kalau di teori kita sebut sebagai combined assurance, gitu ya. Tidak mungkin kami jalan sendiri. Oleh karena itu kami sudah mulai secara intensif memetakan siapa sih aktor-aktor yang memberikan assurance dalam pengelolaan keuangan negara secara internal di unit eselon 1 di Kementerian Keuangan maupun eksternal, gitu ya. Bahwa kita itu kalau kita petakan dengan model 3 lini, kita kan di Kementerian Keuangan sendiri punya punya unsur manajemen operasional, punya unit kepatuhan, punya kami Ijen ya sebagai third line, UKI sebagai second line, dan manajemen operasional sebagai first line. Nah, ini semua punya fungsi untuk memberikan assurance, termasuk manajemen operasional yang nanti kami akan coba contohkan dalam pengelolaan dana BUN. Itu kita punya manajemen operasional yang namanya PPA BUN misalnya, punya tugas assurance ya, beberapa tugas assurance. Begitu juga KPA BUN punya tugas oversight
management oversight gitu ya. Nah, itu yang nanti akan kita combine assurance-kan dengan Ijen Kementerian Keuangan. Konsep dasarnya Bapak Ibu yang kami bangun dalam combine assurance ini adalah satu, memetakan role dari masing-masing pihak. Kemudian yang kedua, kami akan memanfaatkan hasil dari pelaksanaan role masing-masing pihak itu ya sebagai aspek penilaian awal dalam melakukan perencanaan pengawasan gitu. Kemudian yang ketiga, kita akan bersinergi dengan other assurance provider tadi, Bapak Ibu sekalian ya, dalam berbagai bentuk. Bisa saja dalam bentuk integrated auditing gitu ya. Misalnya kami mengawasi tema tertentu, memberdayakan UKI dengan kami membuat program kerjanya, kemudian kami latih UKI untuk melaksanakan, ya kita laksanakan dengan bagi-bagi wilayah atau area pengawasan, kemudian kami lakukan assurance secara berkala, sampai dengan kemudian reportnya bisa kita integrate-kan, kita satukan sebagai bahan report kepada Menteri Keuangan. Bisa juga dalam bentuk joint team, gitu ya. Kita dengan UKI atau kita dengan APKL lain, kita dengan SPI, BUMN, kita dengan BPKP, kita membangun tim bersama, menyusun program kerja pengawasan bersama, kemudian menjalankan bersama sampai dengan menghasilkan report kepada Menteri Keuangan. Nah, konsep dasarnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian ya. Tentu kita juga tidak bisa menafikan bahwa dalam ekosistem pengawasan keuangan negara itu juga ada pihak-pihak seperti APH gitu ya. Oleh karena itu kami juga melakukan berbagai macam MOU dengan APH, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun KPK gitu ya, bahkan dengan supporting sistemnya seperti PPATK gitu, dalam rangka untuk bersama-sama menjaga pengelolaan keuangan negara di Republik ini. Next, ini sekedar contoh Bapak Ibu ya, bagaimana konsep yang kami bangun untuk combine assurance atas fungsi COO. Ini konsep dasarnya seperti ini. Kemudian next, ini contoh untuk subsidi energi, gitu ya, di mana kita punya keterkaitan tugas atau peran assurance dengan KL lain, gitu ya. Apakah itu Kementerian ESDM, kemudian BUMN operator, gitu ya. Nah, kami akan mendesain konsep bahwa kita dengan KL lain itu misalnya ada konsep tadi pemanfaatan hasil pengawasan, misalnya BPKP melakukan pengawasan, SPI operator atau Ijen Kementerian ESDM gitu ya. Kita akan komunikasi untuk saling memanfaatkan hasil pengawasan. Kemudian mungkin kita akan membuat assurance map gitu ya. Jadi bagi-bagi boleh dibilang bagi-bagi area atau wilayah pengawasan gitu ya, yang nanti hasilnya bisa saling kita share satu sama lain. Kemudian merujuk pada PMK 18, kita juga bisa melakukan permintaan pengawasan tuh kepada BPKP atau kepada Ijen KL lain atau SPU BUMN atas nama Menteri Keuangan. Jadi mereka yang memang kita minta untuk melakukan pengawasan, kemudian hasilnya disampaikan ke kita sebagai wakil dari, ke kami ya, maksudnya Ijen sebagai wakil dari Menteri Keuangan. Juga tadi yang saya sampaikan di muka, joint team mungkin juga nanti sesuai kebutuhan akan kami lakukan. Oke, next, Bapak Ibu sekalian, gambaran dari evolusi peran Ijen untuk mengawal pelaksanaan peran Menteri Keuangan selaku COO, CFO dan Wakil Kepemilikan KND, sebagaimana tadi saya jelaskan, itu tentu tidak akan mulus, tidak akan mudah untuk kita terapkan kalau tidak ada support, tidak ada dukungan dari semua stakeholder, termasuk diantaranya adalah PKN STAN. Bapak Ibu, oleh karena itu kami sangat berharap nanti dari
Weekly Talk ini mudah-mudahan sih kita lanjutkan dengan berbagai macam kerjasama yang lain Bapak Ibu ya, untuk membangun ekosistem pengawasan keuangan yang terintegrasi, yang lebih solid gitu Bapak Ibu, sehingga bisa kita jalankan dengan baik dalam rangka memajukan Indonesia tercinta. Izinkan saya menutup paparan dengan pesan dari Bu Menteri Keuangan. Kata Bu Menteri pada salah satu workshop manajemen talenta itu, beliau berpesan, kerja janganlah hanya sekedar kerja, tapi bekerjalah selalu on mission. Jadi ketika kita bekerja harus selalu punya misi, dan misi yang paling pasti untuk aparatur Kementerian Keuangan adalah misi untuk mengawal pengelolaan keuangan negara yang notabene adalah urat nadi dari kebutuhan pembangunan nasional kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon nanti kita bisa berdiskusi agar Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan-masukan untuk kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gufron, luar biasa sekali. Saya yakin waktunya ini terlalu sempit, padahal materinya tadi luar biasa hebat sekali Pak. Ini sambil menunggu floor, nanti bagi floor yang ingin bertanya bisa melalui raise hand ataupun nanti melalui chatroom. Nanti Mbak Tasya tolong bantu saya memonitor siapa yang raise hand, karena sepertinya di monitor saya agak sedikit kecil. Pak, di inisiasi diskusi kita hari ini Pak, tadi kalau disebutkan dana yang dikelola oleh masyarakat Pak ya, misalnya kan BPKH ataupun dana sawit gitu Pak. Yang tadi Bapak sebutkan kan kalau ada ada masalah dalam pengelolaannya, nanti kan ujung-ujungnya pasti ke keuangan negara kan gitu Pak ya, banyak yang minta gitu kan. Nah, ini Kemenkyu atau Itjen Pak sebagai ini tangannya Bu Menteri atau sebagai kepanjangan tangannya Bu Menteri untuk memonitor pengelolaannya itu ada nggak Pak modelnya, atau ada kerjasama nggak Pak? Gimana Pak? Ya, makasih Pak Sofyan. Pertanyaannya langsung berat nih Pak. Saya bilang berat karena itu klausul yang masih kami pending dulu di PMK 18 gitu ya. Jadi waktu itu di Rapim Pak Irjen memutuskan, oh ini aja deh yang BPDM sama satu lagi yang PNBP. Waktu itu konsep dari kami itu termasuk PNBP SDA dan lain-lain itu gitu ya. Kata Pak Irjen itu nanti dulu deh gitu ya. Jadi kita atur steppingnya sekarang. Mungkin di 3-5 tahun ke depan itu kami akan mencoba melengkapi dulu peran utuh dari Itjen Kementerian Keuangan sebagai APIP CFO dalam mengawal dana-dana BUN dan wakil kepemilikan KND gitu ya. Dan itu pun masih kita batasi di BUMN di lingkungan Kementerian Keuangan. Itu Pak Sofyan. Nah, untuk BUMN di luar Kementerian Keuangan dalam arti luas, selain yang menerima dana BUN, itu masih kita pending. Nanti kita akan lihat-lihat lagi dulu, akan solidkan. Nah, ini yang saya bilang tadi, mungkin teman-teman BKN STAN juga bisa membantu kami tuh, melakukan riset, melakukan penelitian, bagaimana sih pola yang terbaik gitu ya, yang juga smooth tentunya, ketika kami mau melakukan pengawasan ke Badan Pengelola Dana Masyarakat atau ke BUMN di luar Kementerian Keuangan gitu Pak. Walaupun konten yang sekarang sudah kita masukkan di PMK 18 itu juga sangat bagus kalau Bapak Ibu dosen membantu kami melakukan riset bagaimana metode terbaik untuk membangun kolaborasi sinergi antara Itjen Kementerian Keuangan dengan semua pemberi assurance yang di berbagai pihak itu Pak, di KL lain, di Pemda, di BUMN gitu. Kami sangat senang dan sangat mengharapkan itu bisa menjadi kerjasama kita gitu Pak, karena sementara ini kami kan lebih konsentrasi untuk bagaimana menjalankannya gitu ya, bagaimana mengisi kontennya, kalau kita mau masuk BUMN yang menerima PMN itu apa saja yang perlu kita lihat gitu ya.
ya lebih konsentrasi konsentrasi kami itu ke sana tuh Pak Sofyan. Tapi membangun kolaborasi yang besar itu kami tentu butuh dukungan, bantuan dari berbagai pihak gitu Pak. Walaupun demikian untuk BPKH misalnya Pak Sofyan itu kami sudah menginisiasi, istilah saya coba jalan-jalan dulu, ngobrol-ngobrol dulu lah. Jadi saya sudah menurunkan tim Pak, tapi sifatnya hanya untuk kalau istilah teknisnya kayak survei pendahuluan gitu Pak ya. Tapi saya tidak mengistilahkan itu. Jadi hanya sowan ke sana untuk membuat semacam mini riset atau pengumpulan data saja dulu gitu Pak. Kondisi di sana bagaimana sih sambil belajar Pak. Sebetulnya pintu masuk yang terbaik itu dari mana gitu. Nah, ini sedang berjalan Pak. Kebetulan Bapak nyebut BPKH itu pas yang saya tugaskan sedang jalan dan kemarin sudah mulai sih tim saya punya gambaran gitu dan sudah ngagetin saya. Wah, Pak ini nanti kalau hasilnya kita sampaikan ke Pak Irjen menarik nih Pak. Oh, apanya yang menarik? Oh, banyak ini Pak, risiko-risiko fiskal yang besar juga gitu. Oh, ya udah didalami dulu gitu ya. Saya bilang dalami dulu deh, nanti kita diskusikan. Nah, demikian Pak Sofyan. Bu Diah mungkin yang menanggapi terkait peluang riset, Bu. Silakan. Iya, baik Pak Sofyan. Ini karena saya dicolek nih. Pak Gufron, terima kasih untuk Pak ya sharingnya luar biasa nih Pak Gufron. Matursun udah berkenan untuk gabung di Weekly Talk PKN STAN. Iya, terima kasih juga Pak untuk kesempatannya Pak menawarkan ini ya Pak ya kesempatan teman-teman PKN STAN. Di sini Sivitas Akademika ya Pak ya, tidak hanya dosen, tapi juga nanti dari pegawai PKN STAN dan juga mahasiswa. Ini Pak Gufron, saya ini sambil ini Pak Sofyan menyambut baik selain menyambut baik tawaran untuk join riset kerjasama, mungkin nanti kami yang banyak langsung kabroh Pak ke Ijen. Siap. Nggih. Pak Gufron nuwun sewu nih, agak ini Pak nggih, bukan berarti nuwun sewu bukan dikompre Pak, ini biasa kalau dosen itu suka tanya Pak. Ampun Bu. Iya Pak, kalau misalnya tadi Bapak sudah sampaikan bahwa tadi Ijen itu mendapatkan penugasan dari Menteri Keuangan selaku BUN terkait dengan mengawal dana-dana tadi Pak ya yang akan disalurkan ke BUMN. Kalau misalnya ini Pak Nun Sewu, apakah ini juga ada kaitannya dengan ini Pak ya, kalau kita lihat kondisi keuangan BUMN di masa pandemi ini kan juga kalau kita lihat secara kinerja keuangannya Pak ya, yang terpotret itu kan bisa sepertinya sedang turun gitu ya. Nah, selain dalam rangka mengawal dana-dana tadi juga, apakah dalam rangka mengawal ini juga Pak ya, penyertaan modal pemerintah juga nih Pak ke BUMN itu juga ya, supaya nanti kan menurut saya ini barangkali masih tahapan praduga ya Pak ya, misalnya apakah itu karena penurunan kinerja keuangan itu diakibatkan karena memang kondisi ekonomi atau memang dalam hal misalnya kalau saya sebut mismanagement masih terlalu dini Nah, seperti itu Pak Gufron. Nuwun sewu Pak. Ya. Barangkali itu Pak Sofyan, matur suwun. Pak. Ya, matur nuwun Bu Diah. Tepat sekali Bu, justru tadi saya sampaikan trigger utama itu Bu Menteri menugaskan Irjen untuk segera turun. Jadi sekuen ceritanya itu begini nih Pak Sofyan, Bu Diah dan Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa kemudian kita bertransform untuk menjalankan peran semestinya dari Ijen Kementerian Keuangan mengawal pelaksanaan fungsi Menteri selaku CEO, CFO dan Wakil Kepemilikan KND. Bukan hanya di BUMN Bu Diah. Jadi kalau saya tarik ke belakang, di zaman Bu Sum, itu kita itu diminta oleh Bu Menteri, coba Bu Sim tolong lihat itu dong kayak BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Bagaimana sih
kondisi kesehatannya gitu. BPJS Kesehatan kita cek kondisi kesehatannya, gitu kan Bu Diah ya. Jangan-jangan namanya BPJS Kesehatan, ya, tapi nggak sehat gitu kan. Nah itu kan jadi miris kan. Jadi akhirnya kami melakukan tuh Bu, cuman waktu itu belum ada mandat langsung dan kita belum punya kapasitas orang gitu ya, sehingga kapasitas orang yang berpengalaman, sehingga waktu itu modelnya indirect Bu Diah, dengan metode yang Bu Sum bilang desk evaluation gitu. Nah secara kebetulan timnya tim saya gitu ya, saya dulu di bagian organisasi, tim saya ditugaskan untuk melakukan desk evaluation itu, dan kita memotret Bu, ternyata badan-badan pengelola dana publik itu punya risiko fiskal yang sangat besar juga Bu, karena seperti BPJS Ketenagakerjaan, waktu kami potret itu punya defisit yang sampai puluhan triliun Bu ya, dan itu juga diwarnai dengan tata kelola yang menurut pemahaman kami dari hasil potret kami itu tidak begitu fit gitu ya, dan itu hasilnya kita laporkan ke Menteri Keuangan Bu, waktu itu Bu Irjen lapor by nota dinas gitu ya ke Menteri Keuangan, dan beliau sangat antusias gitu, sampai semuanya didisposisi ke Pak Wakil Menteri sama semua eselon 1 gitu ya, dan beliau minta ini hasil telahan Ijen ini sangat bagus agar segera ditindaklanjuti untuk perbaikan, bahkan agar ini dikirim ke panitia seleksi Dewas dan direksi untuk dicari solusinya gitu. Jadi waktu itu pas momentumnya adalah menjelang berakhirnya masa tugas Dewas dan direksi, sehingga akan dilakukan seleksi itu ya. Bu Menteri sampai disposisi begitu. Nah, itu Bu Diah ya, justru dari sana. Nah, Bu Menteri itu kan sangat concern ketika memberikan uang ratusan triliun gitu ke berbagai pihak. Itu selalu pertanyaannya kan, seberapa manfaatnya sih uang yang saya berikan gitu kan. Jadi kalau istilah Bu Menteri itu sampai setiap rupiah yang saya berikan harusnya bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat gitu. Nah, itu yang akhirnya kemudian ketika tahun 2001 itu banyak permintaan PMN Bu, itu menjadi trigger Bu Menteri, sudah dicek kajiannya oleh DJKN, akhirnya Bu Menteri kita berikan, tapi saya minta Pak Irjen ngecek gitu ya, bagaimana ini penggunaannya dan efektivitasnya gitu. Nah, itu memang salah satu trigger utama Bu, yang Bu Menteri minta langsung ke Pak Irjen, dan beliau tegaskan di hadapan Pak Erick Thohir, di hadapan para direksi yang menerima PMN di DPR gitu, ke kepala BPKP gitu, bahwa saya akan memberikan PMN, tapi saya akan minta Pak Irjen, Pak Awan, timnya ngecek gitu ya, setelah saya kasih ini bagaimana perkembangan BUMN bersangkutan. Nah, itulah yang sekarang kami lakukan terus Bu. Jadi semua BUMN yang menerima PMN di tahun 2021, 2022 itu ada tim kami Bu yang masuk ke BUMN itu ya, untuk ngecek bagaimana KPI-nya, bagaimana capaiannya gitu ya. Dan bahkan kami runut ke belakang, usulannya dulu pas apa enggak gitu ya. Itu kita cek juga gitu. Tapi sebetulnya di luar PMN, Bu Menteri itu kan selalu berpikir bagaimana APBN ini ya tepat sasaran, efektif, memang betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga Bu Diah dan teman-teman itu kan selalu mengikuti konferensi persnya Bu Menteri kadang dengan Presiden, bagaimana beliau itu selalu menegur daerah yang sudah dikasih dana transfer tapi kemudian ngendon di rekening bank, itu kan. Karena itu akhirnya menjadi dugaan, ini percuma aja dikasih uang tapi hanya disimpan di bank, hanya dapat imbal hasil aja. Padahal kita pemerintah pusat ngasih itu kan untuk membangun daerah gitu kan, supaya daerahnya makin maju. Nah, demikian Bu Diah. Terima kasih Pak Gufron. Ini sambil menunggu Pak, saya coba adain lagi Pak. Tadi kan kebutuhan dananya itu dari penerimaan pajak Pak ya, didominasi Pak. Ya. Dominasi. Nah, unfortunately-nya tuh Pak, kemarin ada yang new normal Pak ya. New normal. Yes. Di kantor pusatnya Pak. Itu
eh, peran ataupun baik itu yang sifatnya pre ataupun pasca new normal itu apa yang dilakukan Pak oleh Inspektur Jenderal Pak yang ada di pajak kemarin Pak? Sorry, ini pajak yang mana nih, Pak Sofyan maksudnya nih? Yang kemarin Pak, yang ada angin kencang Pak. Wah, itu mah harus pembahasan khusus gitu ya, Pak Sofyan ya. Jenisnya bagaimana Ya, Pak? Ininya ya itu, responnya ya, itu. ya. Tapi itu termasuk challenge internal dari kita juga di Kementerian Keuangan, Pak Sofyan gitu. Jadi kalau berbicara normatifnya, Pak Sofyan, kita itu sudah melakukan banyak inisiatif, bahkan mungkin banyak sekali, gitu ya, banyak sekali inisiatif untuk menjaga integritas, gitu ya, sehingga harapannya ya kejadian begitu tidak terjadi. Nah, kalau spesifik ditanya perannya apa, ya tentu yang harus kita pahami pertama adalah ya kejadian seperti itu kalau Bapak Ibu kaum akademisi belajar tentang internal control ya atau tools manajemen yang lain misalnya risk management itu kan ada satu musuh yang paling menakutkan Pak Sofyan, yaitu apa yang disebut dengan collusion gitu kan, kolusi. Nah, kejadian itu kan sebetulnya harus kita pahami, itu salah satu bentuk kolusi, Pak. Jadi kolusi itu punya musuh lagi gitu ya. Jadi kita membangun integritas dengan sistem intern, punya musuh utama, musuh bebuyutan namanya kolusi. Nah, kolusi itu punya musuh bebuyutan juga, Pak Sofyan dan Bapak Ibu. Namanya apa? Oh, namanya whistleblower. Gitu, Pak. Jadi kalau kita berbicara sistem anti korupsi secara keseluruhan, sebetulnya rentetannya begitu, Pak. Ya, artinya kasus seperti itu sepanjang tidak ada whistleblower memang sulit sekali Pak didetek gitu. Karena semua pengendalian intern itu seolah-olah bagus gitu. Cuman ternyata ada pihak-pihak yang berkolusi gitu. Nah, itu yang coba mari bersama-sama kita bangun gitu ya. Bahwa memang musuh-musuh bebuyutan sistem pengendalian intern yang efektif itu ya harus kita terima kenyataan masih cukup besar gitu. Indikatornya dari apa? Ya Pak Sofyan tahu sendiri, corruption perception index kita itu masih berapa sih? 37 sekarang toh. Ya, 37-an Gitu. Pak ya. Coba Bapak bayangkan dengan negara tetangga Singapura Pak, ya. yang sudah hampir 90 gitu kan. Ya. New Zealand dan negara-negara lain sudah 90 lebih gitu ya. Maka kita patut waspada dan sadar bahwa oke, kita sudah membangun integritas sangat bagus gitu ya, inisiatifnya maksudnya sangat bagus, sangat banyak di intern Kementerian Keuangan, tapi kita kan tidak bisa juga luput dari kenyataan kita juga tidak hidup sendiri, Pak Sofyan. Makanya tadi yang saya bilang, saya di forum profesi juga ngajak ke Presiden IAIA, Bu, tolong juga dong di IAIA digaungkan, mari kita jaga integritas bangsa ini bersama-sama. Jangan nuntut ke pemerintah aja gitu, kira-kira bahasa kasarnya Pak Sofyan, gitulah. Nah, kurang lebih begitu tuh Pak Sofyan ya. Ada Floor, mungkin kayak ingin bertanya, karena ini mendekati Jumatan. Oke, bila tidak ada, saya tidak bisa membuat kesimpulan luar biasa Pak Gufron materinya, sehingga banyak sekali insight-insight yang bisa kita bangun bersama, kolaborasikan di kemudian hari, termasuk juga hasilnya melalui riset. Tapi saya meng-highlight beberapa poin yang tadi Pak Gufron sampaikan. Pertama adalah tadi tugas mencegah dan memberantas korupsi ini tugas bersama Pak ya, antara pemerintah dan juga sektor private, jangan hanya ditumpukan kepada pemerintah saja. Nah, kemudian juga masih banyak Pemda yang menggantungkan Pak ya dana dari pemerintah pusat ya, sehingga kita perlu memendayakan Pemda ini supaya dia mampu mandiri terkait dengan pembangunan daerahnya. Kemudian juga belanja negara masih didominasi oleh pengeluaran yang dikelola oleh Menlu sebagai Badan Usaha Negara, Bendahara Umum Negara, maaf.
juga kemudian ini STAN nih Pak ya, STAN punya peluang yang sangat besar sekali supaya bisa menyiapkan SDM termasuk juga riset-riset ya yang terkait dengan dana-dana publik ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi ya untuk membantu alat pengawasan. Demikian Pak, mungkin mudah-mudahan ada yang disampaikan Pak sebelum saya kembalikan ke pihak MC. Ya, makasih Pak Sofyan. Tentu saya ulang lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan karena saya bisa mengekspresikan kebutuhan Ijen untuk mengajak PKN STAN juga menjadi bagian yang tidak terlepas dari pembangunan ekosistem pengawasan keuangan negara, gitu ya. Dan sesuai tadi yang disimpulkan Pak Sofyan, mari kita jalankan bersama peran kita masing-masing sehingga kita bisa berkolaborasi dalam satu tim yang solid untuk menjaga pengelolaan keuangan negara ini secara akuntabel, secara kredibel dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf kalau ada lebih kurangnya dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari kita beri aplaus bersama untuk Pak Gufron dan tim yang telah memberikan insight materi yang luar sangat biasa. Terima kasih Pak Gufron dan tim. Saya ucapkan mohon maaf bila banyak kekurangan dari diskusi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti bersama hasil diskusi hari ini dengan tindakan-tindakan nyata, mungkin bisa riset, mungkin bisa pemberdayaan Pemda sehingga bisa lebih bermakna dalam pengelolaan keuangan negara ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua peserta yang telah menghadiri webinar kita kali ini. Saya kembalikan kepada Mbak Tasya. Terima kasih Mbak Tasya. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ahmad Gufron, narasumber kita luar biasa pada pagi hari ini. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Gufron, walaupun dibatasi waktu yang cukup singkat, tetap penuh dengan pengetahuan dan pemahaman yang sangat berarti bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaannya Bapak di tengah padatnya agenda. Bapak berkenan untuk hadir dan sharing di Weekly Talk kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Moderator keren ini, Pak Sofyan. Terima kasih Pak Sofyan yang telah memandu diskusi hari ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Kami turut mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evi, Bu Dia, Bapak Ibu dosen PKN STAN, serta pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan Itjen yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara kita pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Pemaparan dari Bapak Ahmad Gufron memberikan pengetahuan tentang wawasan yang mungkin menjadi pengingat bagi kita kembali ya bahwa membangun ekosistem pengawasan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara ini bukan hanya tugas Itjen semata, tetapi seluruh stakeholder Kementerian Keuangan dan pastinya masyarakat umum, sesuai dengan perannya masing-masing tentunya. Hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bu Menteri bahwa supaya setiap rupiah yang keluar itu dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara Weekly Talk kita pada pagi hari ini. Masak air di atap rumahnya sambil menatap nanar awan yang cerah. Terima kasih Pak Gufron atas sharingnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua di sini. Terima kasih. Akhir kata Bapak Ibu, saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah selama berlangsungnya acara. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, sukses selalu ya. Sami-sami Pak Gufron, terima kasih. Atur nuwun Mas Gufron. Terima kasih.